1062 The Voice of Love masih di Family Magazine ya, dan masih kita belajar tentang bagaimana sih cara untuk kita memiliki pribadi yang tahu berterima kasih. Nah, Anda yang mau bergabung, mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp dan juga SMS 081333060000. Bisa juga telepon sudah saya buka ya, 0315046000, karena nanti kita akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Oke, sekarang Pak Roy Iskandar. Nah, gimana Pak Roy tanggapan Bapak Pak tentang berterima kasih nih Pak? Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kekasih Tuhan semuanya sudah mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Ibu Christine. Dan saya percaya kita bisa langsung membedakan bagaimana dan terinspirasi bagaimana hidup itu harus tahu mengucapkan terima kasih. Itu sebabnya seringkali saya mau bawa kepada sebuah ilustrasi. Seringkali kalau kita diundang orang datang, terus kemudian kita berkata begini, sorry loh, saya mungkin nggak bawa apa-apa. Tapi kemudian yang mengundang itu akan berkata begini, oh nggak apa-apa, bapak atau ibu datang saja, buat kami itu sudah sesuatu yang baik. Saudaraku kekasih Tuhan, kadang-kadang kita itu memandang tentang mengucapkan terima kasih itu cuman seperti yang disampaikan oleh Ibu Christine sebagai take and give. Ketika kita hadir datang ke sebuah pesta karena undangan, kemudian kita memberi biasanya kan pakai amplop itu ya. Kalau yang ngundang itu orang kaya, kita sungkan ngasih amplopnya itu cuma 100.000 atau 50.000. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi begini, itu orang kaya, nanti kalau saya mantu, dia harusnya ngasihnya lebih besar. Sehingga kita kasih, udahlah minimal kalau ke dia ya 500.000, supaya nanti kalau saya mantu ngasihnya 5 juta. Kembalinya banyak Pak ya. Kembalinya lebih banyak. Sehingga datang ke menghadiri sebuah undangan itu cuman merupakan sebuah hubungan timbal balik. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah gambaran yang diilhamkan dan diwahyukan atau diberikan contoh yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam seluruh kehidupannya bagi kita. Salah satunya ketika dia berkata kepada Sakius, turunlah, aku mau makan ke rumahmu. Dan kemudian Sakius turun, dan kemudian dia berkata bahwa dia akan memberikan setengah dari hartanya dan mengembalikan kepada orang yang ditipunya 4 kali lipat. Kenapa Sakius mengatakan hal itu kepada Yesus? Nah, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Kita ini harus benar-benar peka dan bisa menyelami bahwa sebagai tanda terima kasih itu bukan berdasarkan apa yang saya mau lakukan, tetapi apa yang menjadi ekspektasi dari seseorang yang sudah berbuat sesuatu buat kita, terutama apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita perlu belajar dan mengetahui pikiran Tuhan. Kita perlu bergaul erat dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak kemudian meresponinya dengan tata cara yang salah, dengan ketakutan. Kadang-kadang kalau tidak memberi perpuluhan 1 hari saja kita ketakutan, nanti Tuhan marah loh. Nanti ada orang yang berkata gini, saya minta ampun sama Tuhan karena kemarin itu waktunya saya memberi perpuluhan, sehingga
tetapi saya tidak memberikannya, sehingga pada akhirnya saya pergi ke satu tempat itu, perjalanan cuma 1 jam, itu bisa pecah ban 2 kali saya. Nah, ini kan merupakan respon pengucapan terima kasih yang salah. Memberi karena ketakutan, karena dipikir bahwa bersama dengan Tuhan itu ada imbal balik yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mengaruniakan anaknya bagi kita, itu tanpa imbal balik. Tetapi dia punya harapan. Apa harapannya? Itu yang perlu kita pelajari dan bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga pergaulan erat dengan Tuhan itu membangun sebuah pola pikir dan cara berpikir yang benar. Kalau tadi Ibu Christine katakan bahwa sebuah tindakan itu sangat terpengaruh oleh yang namanya pola asuh dan pola didik. Nah, hal inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita meresponi sesuatu yang diberikan Tuhan. Sehingga kita pikir bahwa ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka kita membalasnya itu dengan yang pertama kemungkinan dengan mengembalikan perpuluhan, dengan menyumbang gereja. Kalau ada pembangunan gereja, rasanya bersalah kalau tidak memberi persembahan. Terus yang kedua, dengan memberi diri dalam konteks jadi worship leader, jadi singer, bahkan ada yang jadi worship leader full time. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami, bahwa hal-hal yang seperti itu yang bukan sesuatu yang urgen atau menjadi sesuatu yang esensi yang dikehendaki Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk membangun pola pikir dan pola didik yang benar, maka kita harus punya sebuah hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Allah di dalam hidup kita. Yaitu di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena artinya begini, Tuhan itu memberikan Yesus Kristus buat kita itu tujuannya, dia punya sebuah tujuan. Yang tujuannya sebetulnya bukan membuat sesuatu yang membuat Tuhan lebih luar biasa daripada sekarang. Kita melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan tidak merubah citra diri Allah itu. Karena kita tidak melakukan sesuatu, Allah tidak menjadi Allah. Seperti contohnya ketika Raja Saul menunggu Samuel nggak datang-datang, dia katakan begini, kalau Saul nggak datang-datang, nanti rakyatku nggak ada, terus gimana aku? Dia pikir kalau raja tanpa rakyat kan nggak bisa jadi raja. Nah, itu sebabnya buat Tuhan sebetulnya, Tuhan tanpa kita ya Tuhan tetap Tuhan. Allah tetap Allah, dia tetap ada di dalam kedikdayaan dan kekuasaannya yang dahsyat. Tetapi satu pemikiran yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang tadi disampaikan bahwa segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah, itu seharusnya bisa diresponi oleh kita dengan baik. Ketika kita bergaul erat dan pola pikir dan pola didik kita mengalami perubahan seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ketika Yesus diberikan kepada kita, tujuannya adalah apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang ada di dalam pikiran Tuhan. Melalui pergaulan erat dengan firman, kita jadi menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, terutama tentang Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita, Tuhan tidak menghendaki bahwa dengan menerima Yesus itu terus kemudian Tuhan dielu-elukan, Tuhan dipuji-puji, terus kemudian karena pujian itu membuat Tuhan makin jadi Tuhan lagi. Enggak, Tuhan is still Tuhan, God is God. Dia tidak perlu pujian kita.
Tetapi yang dia perlukan adalah, yang dia pikirkan adalah kebinasaan kita. Sehingga respon terima kasih kita, tahu mengucap syukur kita kepada Tuhan itu apa sebetulnya? Ya meresponi apa yang dia pikirkan. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini kalau orang memahami bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, maka yang dia lakukan itu bukan cuma sekedar menjadi pelayan-pelayan mimbar atau pelayan-pelayan gereja, tetapi lebih dari itu, yang dikehendaki Tuhan itu yang kita kembalikan sebagai pengucapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita melihat bahwa mengerjakan firman itu bukan karena takut tidak diberkati. Mengerjakan firman itu kan takut kalau Tuhan marah. Itu semuanya adalah karakter-karakter yang muncul karena manusia nggak memahami Tuhan. Kalau manusia memahami Tuhan, maka karakter-karakter itu nggak ada. Karakter-karakter yang buruk itu nggak ada. Karena di dalam Tuhan itu satu-satunya di mana Tuhan itu tidak punya dark side dalam pikirannya. Tidak ada pikiran gelap di dalam pikirannya. Yang dia pikirkan adalah bahwa dia mengasihi kita. Saya sangat-sangat mengucap syukur melalui ayat yang ada di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Bisa minta tolong Bu Debi membacakannya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kekasih Tuhan, coba perhatikan. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka ia memberikan manusia sebagai ganti kita, dan bangsa-bangsa sebagai nyawa kita. Ini bukan main-main, saudaraku kasih Tuhan. Sehingga respon yang harus kita berikan sebagai pengucapan syukur dan terima kasih kita, sebagai orang yang tahu terima kasih di dalam hidup kita, maka bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga dalam undangan pernikahan itu atau ulang tahun atau apapun bunyinya begini, sorry loh saya nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa, yang penting hadir. Karena inilah yang ada di dalam hati Tuhan. Saya ingin kekasih Tuhan ini juga tidak membangun sebuah pola pikir yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berkata begini bahwa saya kasih kalau kamu kasih, saya mencintai kamu kalau kamu mencintai saya. Enggak, mari kita mempunyai pola pikir yang sama seperti Yesus Kristus, supaya kita benar-benar memahami apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Dan yang dikehendaki Tuhan itu ketika dia memberikan Yesus Kristus buat kita adalah supaya semua orang selamat, supaya semua orang tidak ada yang binasa. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga responnya kita meresponi selaras dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Saya sangat suka dengan perkataan Rasul Paulus yang mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dia berkatakan, hendaklah kamu bersama dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Sehingga pengucapan syukur kita itu menjadi pengucapan syukur yang sama seperti Yesus di dalam hidup kita.
Kenapa Yesus diberikan kepada kita? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Tuhan pikir memberikan orang tua kita saja sudah cukup untuk berkenan kepada Allah, saya pikir Yesus nggak perlu ada di dalam hidup kita. Tetapi karena Dia tahu bahwa semua orang akan binasa tanpa pekerjaannya, sehingga Ia harus memberikan Yesus Kristus di dalam hidupnya, maka respon dan tahu berterima kasih itu akan berubah, yaitu dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, sehingga seluruh perilaku kita, seluruh cara hidup kita yang dipimpin oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kita itu sampai kepada apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kekasih Tuhan, mari dalam hidup sehari-hari, mungkin tadi Bu Christine sudah menjelaskan tentang bagaimana harus berespon dan mengucapkan terima kasih. Tetapi secara rohani kita harus sadar bahwa yang jasmani itu keluar dari yang rohani. Kehidupan kita sehari-hari itu akan muncul dari nilai yang ditanam oleh Tuhan di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya kekasih Tuhan, jangan tinggalkan ibadah, karena ini menjadi sangat penting. Hari-hari ini banyak orang tidak bisa pergi ke gereja, tetapi bukan berarti banyak orang boleh meninggalkan ibadahnya dengan Tuhan, yang artinya mempunyai hubungan pribadinya dengan Tuhan melalui pembacaan firman dan berdoa secara pribadi di dalam hidupnya. Gereja mungkin belum bisa mengadakan ibadah secara formal, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara di dalam hidup saudara. Karena dari hidup saudara itulah, karena dari hubungan pribadi kekasih Tuhan dengan Tuhan melalui firman-Nya itulah yang akan membangun sebuah pola berpikir tentang bagaimana tahu mengucapkan terima kasih. Dan sehingga ketika seseorang memberikan kepada saudara duren 2 butir, bukan berarti terus kemudian minggu depan saudara balas dengan duren 3 butir, supaya dia minggu depannya lagi membalas dengan duren setengah lusin. Bukan itu sebetulnya. Tetapi bagaimana mengucapkan terima kasih adalah ketika duren diterima, lalu kita buka durennya, mulut kita belepotan duren, tangan kita kotor kena duren, lalu ngomong di WA, thank you, lockdown dapat duren. Ini sudah membuat yang memberi bersuka cita. Kenapa? Karena yang memberi kepingin kita dapat menikmati duren yang dia berikan, bukan dikirimi duren balik. Belum tentu orang yang ngasih duren itu suka duren. Amin, kekasih Tuhan. Mari kita melihat dan belajar dan menghidupi apa yang diinginkan Tuhan, dan biarlah sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya seperti apa yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Oke, saatnya langsung aja Pak Roy ya, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Untuk kekasih Tuhan yang mau gabungan silakan ya. Debbie tunggu di line telepon 0315046000, bisa juga melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Ini ada pertanyaan di SMS dari Koming di Jombang. Shalom, bagaimana kalau hal mengembalikan perpuluhan dalam kondisi saat ini Pak, krisis COVID-19? Gimana? Bagaimana mengembalikan perpuluhan dalam kondisi saat ini krisis COVID-19 Pak? Ya, memang ini menjadi sebuah kebimbangan dari banyak jemaat yang kemudian tidak lagi bisa beribadah secara formal di gereja. Tetapi saya percaya bahwa ketaatan itu yang menjadi poin daripada persembahan perpuluhan, sehingga saya menasihatkan
saudara tetap kekasih Tuhan, tetap melakukan segala sesuatu seperti sedia kala, karena saudara berjemaat dan tercatat sebagai anggota jemaat di sebuah gereja lokal, maka saudara harus tetap teguh dengan ketaatan saudaraku kekasih Tuhan untuk memberi perpuluhan secara berkelanjutan. Di nama Tuhan. Mau ditambahkan? Ya, soal mengembalikan perpuluhan itu kan berarti kalau firman Tuhan katakan dari apa yang kita terima, ya. Jadi kalau selama kita menerima, ya kita masih punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, seringkali yang membuat kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan itu adalah kekhawatiran dan ketakutan, terutama di masa sekarang ini ya, khawatir dan takut. Tapi kita di sini juga diuji, artinya kita ini, kalau saya boleh katakan, ini menguji diri sendiri sebetulnya. Apakah pengenalan kita akan Tuhan itu sudah benar dan dalam? Karena kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar dan dalam, maka ketakutan dan kekhawatiran untuk tidak dipelihara Tuhan dengan caranya itu harusnya nggak ada lagi gitu ya, kalau kita kenal siapa Tuhan kita ya. Nah, itu sebabnya sering kali saya mengingatkan diri sendiri dan juga anak-anak rohani saya juga sering kali sampaikan pada saat kita belajar sama-sama di Family Magazine. Pada masa aman, belajarlah mengenal Tuhan dengan serius. Arti masa aman itu belum mengalami pergumulan yang pelik gitu ya. Karena pada masa aman itu kalau kita belajar itu konsentrasi kita masih penuh, masih bagus. Nah, jangan tunggu ada masalah baru kita belajar gitu kan. Jadi kalau kita sudah belajar melalui firman Tuhan, kita punya pengenalan akan Tuhan itu yang seperti apa? Ya, itu justru pengenalan akan Tuhan diuji di masa-masa seperti ini. Ya. Tentang perpuluhan, kalau kita mendapatkan, berarti kita masih punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan untuk kepentingan kita yang membuat kita khawatir tadi, kita belajar mempercayai firman bahwa Bapak yang kita punya itu adalah Bapak yang bertanggung jawab. Mungkin cara memeliharanya tidak seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan, tapi toh pada akhirnya akan terbukti bahwa dia memelihara anak-anaknya secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu dengan membaca Ulangan 8 itu. Ya, Ulangan 8 jelas sekali firman Tuhan katakan ya bahwa masuk padang gurun itu seizin Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kan di padang gurun. Memang nggak ada makanan yang biasa mereka makan, nggak ada. Tapi Tuhan sediakan makanan yang berbeda. Bahkan dikatakan nenek moyangmu aja nggak tahu itu makanan apa, karena mereka nggak pernah makan yang kayak begini. Jadi ada pemeliharaan Tuhan secara khusus, secara spesifik untuk kita, anak-anaknya ya. Nah, di padang gurun. Nah, setelah itu juga dijelaskan di ayat yang ke-16, 8 ayat 16 bahwa lo kasutmu lo nggak rusak, bajumu lo nggak rusak. Itu berapa tahun, berapa puluh tahun itu ya. Dari situ kan Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa memang apa yang kamu inginkan nggak bisa terpenuhi semua pada masa di padang gurun, tetapi kamu tetap akan lihat pemeliharaanku dengan caraku sesuai waktuku, kata Tuhan. Amen. Ya, tetap setia, belajar dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mengerjakannya, pengertian itu akan terus ditambah oleh Tuhan. Jadi kita makin berakar dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Tuhan memberkati. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Shalom Bu, tentang 10 orang kusta yang berterima kasih itu adalah orang Samaria. Tentang perumpamaan orang yang dirampok, dipukuli, yang nolong juga orang Samaria. Nah, pelajaran apa sih yang kita ambil dari dua peristiwa ini kok semuanya orang Samaria? Ya,
Sebetulnya kalau secara gamblangnya, secara jelasnya, saya boleh ya mengungkapkan dengan istilah yang sering kali kita dengar. Itu loh ndak Kristen, kok lebih baik dari yang Kristennya. Udah ya, terjawab ya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Harusnya kita ini yang sudah katanya sudah ngerti kebenaran, udah melayani, itu kita harus mengerjakan firman itu supaya kita menjadi pelaku firman yang gaya hidupnya yang kalau kemarin kita merayakan Jumat Agung dan Paskah itu adalah kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, kan gitu kan ya. Jadi kita ini yang sudah ngerti firman harus melakukan firman supaya ya kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan buat kita melalui kayu salib itu benar-benar kelihatan dampaknya gitu loh dalam hidup kita ya. Jangan sampai orang yang nggak kenal Tuhan Yesus itu kok hidupnya lebih tahu etika, lebih tahu berterima kasih, mungkin lebih bisa jaga ucapan. Nah, ini kan benar-benar yang firman Tuhan bilang, ini namanya menghujat Tuhan ini gitu ya. Nggak usah maki-maki Tuhan, tapi cara hidup yang salah, yang nggak cocok dengan firman itu sudah menghujat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Oke, ini kesaksian dari NN, Shalom Bu Christine dan Pak Roy. 1 minggu yang lalu tiba-tiba timbul dalam pikiran saya bingung Pak dengan kebutuhan yang ada saat ini. Yang saya miliki ini hanya bisa bertahan untuk 2 bulan lagi. Setelah itu saya akan mati. Nah, saya bertanya, bagaimana Tuhan saya bisa bertahan dengan 2 bulan lagi? Seperti tiba-tiba ada yang berkata dalam diri saya, jangan khawatir. Dan saya bilang, menjawab Tuhan, bagaimana tidak khawatir Tuhan? Saya cuma bisa bertahan 2 bulan aja dengan kondisi saat ini. Lalu berkatalah, tiba-tiba juga ada suara lagi yang mengatakan bahwa tidakkah kamu bisa bersyukur bahwa untuk makanan yang Tuhan berikan pada hari ini? Tidakkah kamu bisa bersyukur untuk nafas yang Tuhan sudah berikan saat ini? Tidakkah kamu bersyukur untuk tangan dan kaki dan tubuh yang sehat yang Tuhan berikan saat ini? Tidakkah kamu bersyukur untuk matahari yang bersinar pada hari ini? Saya benar-benar bersyukur Pak saat itu juga Pak. Dan terima kasih untuk Bu Christine dan Pak Roy yang sudah memberikan pelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. Terus semangat ya Ibu ya. Saya boleh memberikan sebuah ayat yang baik di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kesaksian itu kesaksian yang sangat baik. Itu sebabnya Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita 10 langkah ke depan. Tuhan selalu berikan 1 langkah ke depan. Dan bahkan Tuhan kasihkan langkah kita hari ini. Depannya bagaimana? Enggak tahu. Kenapa? Supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Yes. Itu pelajaran yang paling baik. Sehingga pada akhirnya kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi kepercayaan yang teguh. Saya mau berikan ayat yang baik, Ulangan 8 ayat 2 sampai yang kelima. Mbak Devi mungkin bisa baca. Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Amin. Itu sebabnya mari menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang membedakan orang beriman dan orang tidak beriman itu bukan ketika seseorang naik ke mimbar bawa Alkitab besar dan berkhotbah, tetapi ketika kita mau sepikiran dengan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah kekuatan kita di dalam Tuhan sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Saya kasih 1 ayat lagi tapi nggak saya baca aja sendiri di rumah.
Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Tuhan memberkati. Oke, baik. Satu pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Roy dan Bu Christine, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Saya NN di Mojokerto. Baik Pak, saya mau sedikit tanya dan juga mau sharing bagaimana tanggapan Bapak saat ini menurut sesuai dengan kondisi COVID-19 banyak orang bergejolak, terutama dalam perekonomian. Tidak hanya dampak untuk orang-orang yang menengah ke bawah, tetapi juga menengah ke atas. Bahkan saya melihat sekali Pak, sekarang banyak orang yang beralih profesi. Ada juga hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, sekarang ikut-ikutan berjualan dengan yang ada. Bagaimana dengan kondisi saat ini Pak? Ya, saya pikir bahwa persoalan COVID-19 ini, coronavirus ini akan merubah sebuah tatanan pikiran yang sangat radikal. Karena apa yang dulu menjadi sebagai base life, dasar kehidupan kita itu, tiap-tiap orang beda-beda ya. Ada yang dasar kehidupannya didasarkan kepada keuangan, kepada kesehatan, kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ternyata ketika dunia ini dihampiri oleh yang namanya coronavirus, maka seluruh landasan-landasan yang dipakai di dalam dunia ini nggak bisa terpakai ternyata. Saya mengutip satu ayat di Mazmur 82 ayat yang kelima, dikatakan all foundation of the earth are shaken. Jadi semua fondasi di dunia ini sekarang sedang diguncangkan. Baik itu pendeta, tidak pendeta, pemain musik atau siapapun, semuanya sedang diguncang. Nah, ada satu landasan yang tidak pernah bisa diguncang, yaitu kebenaran. Bahwa kalau seseorang itu hidup di dalam firman, hikmatnya itu mengalir dengan deras di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi yang namanya the survivor, orang-orang yang keluar dari persoalan tantangan coronavirus ini. Kenapa saya bisa katakan begitu? Yang tadinya penjual emas sekarang jadi penjual telur. Bayangin aja, dari emas jadi telur. Itu kan jaraknya jauh. Yang dilintasi itu apa sih sebetulnya yang menjadi terjal dan tantangan yang sangat berat buat dia apa ya? Yang harus dilewati itu apa sebetulnya? Harga diri. Kalau dia bisa melintasinya dengan baik harga diri tadi, dia bisa survive. Artinya begini, hari ini oke lah, semua orang tuh tetap butuh makan, ya kan? Kalau kita bisa survive dengan, let's say, saya mau jual nasi bungkus saja deh, yang beli paling-paling tetangga saya, ya kan? Jualnya nggak banyak, 50 bungkus, ya. Tapi ingat, semua penjual makanan selalu makan gratis. Karena kalau jual 50 bungkus, bikinnya pasti dari bahan yang tidak 50 bungkus, mungkin bisa 60 bungkus, 70 bungkus. Nah, yang 20 bungkus ke siapa? Ke perut kita kan? Kan tetap hidup kita. Tetapi persoalannya, tantangan yang berat kita itu adalah perkara-perkara yang sia-sia. Tantangan yang terberat apa sebetulnya? Harga diri kita, ya kan? Gaya hidup kita yang harus kita lewati. Kalau pendeta yang tadinya harus dihormati, tasnya dibawain, ya kan? Sekarang tidak ada yang bawain tas, soalnya jadwalnya aja nggak ada. Ya kan? Belum lagi hal-hal yang lain yang tidak perlu saya sebutkan. Tetapi semua orang mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saya menasehatkan dalam kondisi seperti ini, bergantunglah kepada Tuhan, bergantunglah kepada firman Tuhan. Saya ingin sedikit memberikan kesaksian juga kepada saudaraku kekasih Tuhan. Saya pun mengalami yang sama, sehingga saya bisa tertawa, saya bisa berada di sini. Itu cuma karena Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Amin. Oke. Baik, mungkin bisa ditutup sudah. Ya. Simpulkan. Intinya
kalau hamba Tuhan kemudian berjualan asal halal, oke-oke aja ya. Ya daripada minta-minta gitu. Pokoknya jualannya nggak pakai ngancem gitu ya. Jualannya nggak pakai maksa, jualannya nggak pakai ngancam, nggak pakai mengintimidasi. Kalau nggak beli di saya, kamu nggak masuk surga gitu ya. Pokoknya dengan cara yang halal, dengan hati yang benar, pikiran yang benar, semuanya oke-oke saja ya. Kalau urusan hubungan pribadinya dengan Tuhan itu adalah urusan sang hamba Tuhan sendiri ya. Selama semuanya sesuai firman Tuhan bisa saja, boleh saja dikerjakan, dan kitanya tidak bisa menghakimi seenaknya kita gitu ya, karena memang selama yang dilakukan itu tidak keluar dari prinsip kebenaran firman Tuhan, why not gitu, kenapa enggak gitu. Seringkali kan kita juga bisa berpikir kita ngidupin enggak, cuma bisa menilai, menghakimi gitu ya, dan akhirnya memberikan label-label yang tidak pada tempatnya gitu ya. Berarti kitanya yang juga harus bertobat gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi seseorang yang tahu berterima kasih. Kenapa itu penting? Ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jangan punya karakter yang seperti mereka itu. Ya, jadi kenapa harus membangun diri menjadi orang yang tahu berterima kasih? Karena jika tidak, kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, berarti kita masih hidup dengan cara-cara hidup ya yang dikatakan karakter manusia akhir zaman, yang enggak mengenal Allah, yang enggak mengenal kebenaran gitu ya. Jadi hari ini ayo kita sama-sama kita kerjakan ya. Justru di masa-masa yang sukar ini benar-benar kita harus bisa membuktikan kualitas segala hal, kualitas pribadi kita, kualitas hati kita, pikiran kita, kualitas pengenalan kita akan Tuhan, kualitas pengharapan kita, dan kualitas karakter kita. Apakah kita menjadi pelaku firman atau tidak? Saya minta Pak Roy untuk tutup dalam doa. Baik, saudaraku kekasih Tuhan, hari-hari ini memang banyak orang yang sedang terguncangkan. Apakah saya tidak mengalami? Ya, saya juga mengalaminya. Tetapi iman percaya kita yang tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari terus kerjakan apa yang Tuhan kehendaki, sebagai apa yang Tuhan pikirkan sebagai rasa pengucapan syukur dan tahu terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu karena Dia rindu bahwa saudara dan saya tidak jatuh, tetapi berbalik kepada Dia dan menikmati keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap langkah demi langkah, hari demi hari yang kami harus hadapi. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami hanya dapat menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menganggap kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan untuk kami beroleh selamat. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau sendiri tetap mengajarkan sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui Radio Sangkakala ini pengajaran demi pengajaran ini disampaikan untuk membawa pendengar dan kekasih Tuhan untuk benar-benar dapat meresponi hatinya Tuhan, meresponi buah pikiran Tuhan,
sehingga ketika saatnya nanti Yesus datang kedua kali, kami sudah menjadi orang yang tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, ampuni keangkuhan dan kecongkakan kami, tetapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh meresponi Tuhan dengan baik sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati manajemen Radio Sangkakala Tuhan, Engkau memberkati pemilik maupun seluruh pengurus dan seluruh pekerja yang ada di tempat ini. Kami memberkati saudari kami Debbie DVK Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Debbie lebih hari, sehingga Debbie lebih mengenal Tuhan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan seutuhnya, sehingga Debbie dapat boleh menikmati damai sejahtera Tuhan yang luar biasa yang Dia sudah janjikan untuk kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke dalam pekerjaan kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing. Biarlah damai itu menyertai kami. Di tengah coronavirus yang begitu menakutkan, damai itu membawa kami kepada sukacita yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau ucapkan syukur segala sesuatu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Roy Iskandar dan Bu Tuhan Christine memberkati. pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik, kasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, Rabu 15 April 2020. Perbincangan ini kami rekam. Bagi Anda yang membutuhkan CD rekamannya, Anda bisa memesannya di Radio Sangkakala dan bisa melihat juga di YouTube channel ya, Radio Sangkakala Surabaya. Debbie DVK pamit undur. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.